Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep belajar dan teori belajar. 1. Hakikat belajar. 2. Teori mengenai belajar. 3. Jenis belajar. 4. Aktivitas pembelajaran dalam pendidikan. Hakikat belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Yang kedua, ciri-ciri belajar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. 1. Pengertian belajar. Menurut Slameto 2016.2, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 1991, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkataan lain, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, ciri-ciri belajar. Menurut Saiful Bahri Jamarah 2011.2.15-16 antara lain: yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Dan yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis yaitu memuat keadaan jasmani, keadaan fungsi fisiologis, dan faktor psikologis, kecerdasan atau inteligensi, motivasi, minat, dan bakat. Faktor eksternal yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial yaitu sosial sekolah, sosial masyarakat, sosial keluarga, dan lingkungan non-sosial, lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan materi pelajaran. Teori mengenai belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dan yang kedua, teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang ketiga, teori konstruktivistik. Menurut cara pandang teori konstruktivisme,
Belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Yang keempat, teori belajar humanistik. Humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dan jenis belajar. Menurut Gagne dalam Asep Jihad 2012 halaman 7 membagi belajar menjadi 8 jenis. Yang pertama, belajar isyarat. Yang kedua, belajar stimulus. Yang ketiga, belajar rantai atau rangkaian. Yang keempat, belajar asosiasi verbal. Yang kelima, belajar diskriminatif. Yang keenam, belajar konsep. Yang ketujuh, belajar aturan. Yang delapan, belajar memecahkan masalah. Dan aktivitas pembelajaran dalam pendidikan. Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek fisikofisis peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga akselerasi perubahan perilakunya terjadi yang dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun fisikomotor. Menurut Dierickx yang dikutip Hamali 1980.2 288-209 menyatakan aktivitas belajar dibagi ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, visual aktivis. Yang kedua, oral aktivis. Yang ketiga, listening aktivis. Yang keempat, reading aktivis. Yang kelima, drawing aktivis. Yang keenam, motor aktivis. Yang ketujuh, mental aktivis. Dan yang 8, emosional aktivis. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.